dua kata. Setelah itu kita mohon barangkali membaca satu dua surah Al-Insyan. Dan ketika mungkin Bapak Ibu nanti boleh tes boleh Pak atau tes. Jadi nanti Bapak boleh melemparkan satu dua ayat. Silakan buka Al-Quran untuk kita dengarkan dari mana hafalan anak kita. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, walaupun tidak ada rencana untuk hadir di depan, karena bisa bertemu dengan semua. Tadi kesini sebenarnya untuk main-main saja gitu. Pengen lihat sudah lama sudah datang ke sini. Pas kebetulan ada acara, tadi diminta ini. Dan tadi Ustaz ke Ana menyampaikan cerita tentang bagaimana mendidik anak supaya bisa menghafal Al-Quran. Ceritanya panjang dan tidak semudah mungkin yang ditambahkan. Mungkin tahunnya akan semua bahwa langsung tiba-tiba langsung 30 juz gitu ya. Jadi ceritanya panjang. Dan cuma gambarannya adalah bahwa apa yang kami lakukan ya ini semua adalah kemudahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kami, keluarga kami. Dan prosesnya kalau diceritakan adalah bahwa kami pun sama sebenarnya tidak dengan semua menginginkan anaknya menghafal, minimal menghafal, mulai punya hafalan. Pada saat awal-awal kita pun tidak punya target sampai 30 juz, tapi penting proses menghafal itu dimulai saja dulu. Masalah nanti hasil itu tergantung pada masing-masing anak, tapi dimulai. Saat itu kita tahu ada anak-anak lain yang bisa menghafal, hafalannya banyak. Nah, kita berpikir kenapa pada saat itu, kenapa kita tidak, kenapa anak kita tidak? Itu yang menjadi motivasi. Jadi kalau anak orang lain bisa menghafal, kenapa anak saya tidak? Padahal mungkin gizinya lebih baik kita, gitu kan? Mungkin fasilitas juga lebih bagus kita. Jadi itu yang salah satunya motivasi. Dan kita juga melihat banyak usia anak-anak ini, mungkin tangga-tangga kita atau kita, mereka dengan mudah menghafal lagu-lagu, misalnya iklan, itu begitu mudah. Jadi kan ada hal, kenapa tidak kita ganti lagu tersebut dengan Al-Quran? Dan itu satu pertimbangan kita. Dan pada saat itu anak pertama IPA itu kita buat program. Setelah pada subuh duduk di depan mushaf, kita coba anak untuk menghafal. Itu awalnya. Awalnya kita pakai metode menghafal seperti yang umum dilakukan adalah diulang-ulang. Satu ayat diulang, dibaca, diulang-ulang, gitu kan. Kita lihat anak yang banyak
kita lihat aja. Pokoknya kita motivasi awal-awal juga begitu. Awal-awal pasti anak-anak, namanya anak-anak yang biasa dia aktif, disuruh duduk diem itu tidak mau. Gonta, kadang nangis, kadang ngambek, itu biasa. Jadi mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu ketika nanti mengawali program menghafal atau ya, mungkin kan sudah di lembaga, tapi tetap di rumah juga kalau kita pantau akan mengalami hal-hal seperti itu. Jadi anak akan karena belum terbiasa, belum terkondisi. Jadi awal-awal ada masa-masa yang sulit untuk mengkondisikan anak supaya tetap duduk diam dalam 1 jam juga dan untuk menghafal. Nah, kita coba metode tersebut dan ternyata ya pelan-pelan ya sedikit reaksi gitu tadi ya, ada satu yang ngambek, nangis dan sebagainya. Ternyata waktu itu belum begitu membuahkan hasil gitu ya, lama karena banyak nangisnya daripada menghafalnya gitu ya, banyak nangisnya. Akhirnya kita coba ubah, nah, karena kita berpikir bahwa kalau bukan orang tua atau siapa lagi, misalkan kita memiliki kendala bahwa anak saya ini kayak susah deh pokoknya, susah untuk menghafal. Terus kalau susah mau ngapain gitu kan? Apa terus nggak berhenti atau diserahkan ke siapa? Itu kan harus ada kelanjutannya. Nah, kita berpikir apakah mungkin punya metode lain? Misalkan metode waktu itu kita coba misalnya ditulis. Mungkin dengan asumsi kita kalau ditulis sambil belajar nulis, sekaligus apa yang ditulis tadi bisa melekat di otak. Kita coba waktu itu pertama kali. Ternyata juga sama gitu kan. Dia bilang nulisnya capek gitu kan. Awalnya mesti ada aja alasannya anak-anak kalau disuruh ada aja alasannya misalnya capek, ya nulisnya kelamaan dan sebagainya. Ya oke, mungkin capek bisa jadi kan nulisnya karena masih belajar. Belum bisa membuahkan hasil. Kita coba pakai yang gampang, yang mudah adalah kita tulis satu ayat yang gede dalam satu kertas dan kita tempel di tembok yang sekiranya dia bisa melihat setiap saat. Nah itu ternyata pada saat itu sama juga, nambah enggak, dilihatin doang. Jadi akhirnya kita akhirnya balik lagi ke awal, kita menggunakan yang konvensional tadi, diulang-ulang ya, ulang satu yang pokoknya harus mulai nangis ngambek ya jalan terus gitu kan, yang penting mulai dan terus berlangsung walaupun hasilnya mungkin belum begitu bagus. Nah itu yang saat itu kita lakukan, ternyata ada kejadian yang tidak disangka kan? Betul, beberapa kali disampaikan anak sebenarnya udah ada kejadian yang tidak disangka bahwa ketika itu saya buat PCD terus 27 sebagai murojaah. Ternyata kita putar di tersebut televisi di DVD player, kita putar setiap hari. Ternyata saya nggak sengaja atau gimana, anak yang pertama ini sudah menghafal apa yang ada di dalam CD tersebut. Ternyata dan sedangkan tugasnya dia untuk menghafal juz 29 belum selesai. Itu diselesaikan dalam waktu hampir 1 juz, awal-awal hampir 1 bulan. Ternyata pada saat kita potong tadi dia walaupun sambil main sambil apa dia dengerin gitu ya. Dengerin masuk, sementara dia tugas dia untuk menghafal dengan cara yang tadi dengan diulang-ulang itu tidak secepat dengan metode pendengaran. Nah pada saat itu kita karena sudah tahu loh ini anak berarti cocok dengan metode
auditory, ya, mendengarkan. Nah, kita berpikir bahwa mungkin ini ya, metode yang tepat untuk anak saya, kan? Jadi mulailah saat itu kita mulai bikin VCD, karena VCD nggak ada yang dijual, YouTube juga mungkin belum ada, 30 juz yang 24 video, karena kita bikin sendiri. Kita belajar nol ya, dari nol yang sangat dasar sekali, misalnya pakai video bawaan Windows, video movie maker yang sederhana itu, sampai kita coba karena pengen animasi yang lebih banyak, kita belajar lagi ke video apa namanya tuh, video studio. Kan giliran kawan nih biar nggak bosan. Anak senang kalau misalkan nanti kita pergantian surat, dikasih animasi teks, terus ada suaranya, misalkan gitu kan, anak-anak senang. Jadi ternyata itu sangat membantu untuk supaya senang. Jadi itulah awalnya. Jadi kita setelah itu kita buat VCD, juz 28 udah selesai, terus berikutnya juz 27, 26, ya, terus ke juz 1, juz 2, juz 3 sampai dengan apa yang mau dihafal tes sampai dengan suatu saat kita kehabisan bahan. Bahannya apa gitu kan? Bahannya sampai kita buat bahan videonya, ada yang Abang Yahya, ada yang VCD film kartun kita pakai. Jadi videonya kita masukkan, audionya kita buat, ya bawahnya VCD tersebut, terus ganti dengan murotal, Al-Quran. Jadi saat itu karena kehabisan makanya udah format MP3 aja, ya. MP3. Jadi teknisnya adalah untuk program, karena kita sudah tahu bahwa anak ini cocoknya adalah dengan pendengaran, maka setelah itu kita buat program setelah pada subuh mendengarkan 1/4 juz, diulang sebanyak 3 kali dalam sekali duduk, hari Senin sampai dengan Jumat. Jadi 1/4 juz diulang sebanyak 3 kali, waktunya adalah pada subuh, hari Senin sampai dengan Jumat. Jumat siangnya setelah apa yang dia sudah dengar. Nah itu, setelah itu terus berjalan, alhamdulillah dalam sepekan 1/4 juz, dalam 1 bulan 1 juz. Kalau 30 juz normalnya adalah 2,5 tahun. Alhamdulillah tercapai normalnya dalam waktu 2,5 tahun sampai dengan 3 tahun. Karena banyak ya, ada yang nggak nyantol, ada yang nyantol gitu kan. Ada yang waktu sakit dan sebagainya, akhirnya butuh waktu 2,5 sampai 3 tahun. Itu jadi intinya adalah kesimpulan bahwa kita sebagai orang tua, poin pentingnya adalah memahami kondisi anak dulu. Jadi target menghafal mungkin tidak sama, kemampuan untuk menghafal mungkin tidak sama dengan satu dengan yang lain, tapi kita maksimalkan potensi tersebut. Jadi potensinya misalkan, atau gaya belajarnya, gaya menghafalnya mau bagaimana, kita sebagai orang tua seharusnya bisa memantau, melihat, karena kita 24 jam mengamati. Jadi ngamatin, tahu oh ini anaknya kayaknya bagusnya di sini deh, kita coba pakai yang lain deh. Pokoknya jangan sampai putus asa, sehingga orang tua tahu nanti yang terbaik untuk anak apa metodenya. Mungkin metode ini cocok bagi anak-anak, bagi anak saya, tapi mungkin untuk anak-anak bisa jadi metode yang lain, misalnya dengan menghafal diulang-ulang dan sebagainya, itu tidak akan sama. Jadi tapi yang jelas kemauan dari orang tua, semangat dari orang tua itu yang penting juga untuk membantu, karena mungkin pada saat nanti perjalanan waktu ada kondisi di mana kita anak juga mungkin down, lagi semangatnya down, orang tua juga mungkin down juga, ikut kata udah nggak usah ngapal lah, susah amat sih gitu kan, ibu aja tiap hari nangis tiap hari gitu kan. Tapi nanti kalau hal seperti itu terjadi dan kita tidak, itu ya udah bubar, nggak selesai gitu. Jadi mungkin nanti kerjasama istri suami ya, saling membantu supaya saling memberikan semangat supaya jalan.
Dan ya pesan juga mungkin walaupun nanti anak-anak dekat ini di program tahlilan ini tetap orang tua juga harus mengamati, memantau hal tersebut karena tidak mungkin lembaga bisa memantau, melihat terus. Rupanya waktu adalah di rumah, sehingga orang tua ya, kembali lagi pada orang tua untuk terus menjaga bagaimana anak tetap hafalannya bagus. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan untuk manfaat dan wabarakatuh.